Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review kembali topik atau materi yang dalam buku pernah dibahas, yang perlu penguatan. Ya, karena ini sering keluar di dalam soal-soal ketika UKK atau uji kompetensi keahlian di kelas 3 atau kenaikan kelas. Jadi sehingga materi ini perlu didalami, perlu pemahaman lebih lanjut agar nanti pas ketika Anda melaksanakan tes atau ujian itu mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti lembar penilaian yang sudah Anda pegang, coba dilihat judulnya ini adalah resep ECM. Di sana ada 3 poin penting di dalam prosesnya. Yang pertama adalah proses DTC, kemudian yang kedua ada proses perbaikan, yang ketiga ada proses resep ECM. Jadi dibagi ke dalam 3 tahapan atau 3 bagian. Ya. Untuk proses DTC itu adalah data trouble code. Itu adalah mengidentifikasi masalah apa yang ada pada sepeda motor. Poin yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memasang SCS konektor. Ya, SCS konektor itu adalah alat sebetulnya untuk menjumper. Alat ini nanti Anda pasangkan pada yang namanya DLC, data link konektor, yang ada pada sepeda motor. Kalau misalkan untuk jenis sepeda motor yang ini, ya, DLC-nya itu ada di samping kanan sepeda motor. Jadi ini ada data link konektor. Nah seperti ini yang berwarna merah ini harusnya ada tutupnya, ada cupnya. Jadi Anda buka dulu, kemudian SCS ini Anda masukkan ke DLC-nya, ya. Nah kemudian Anda lakukan putar kunci kontak ke posisi on. Kalau misalkan tidak ada masalah, lampu mil pada speedometer itu dia akan menyala terus belotot, ya, menyala terus. Itu menandakan bahwa tidak ada masalah pada sepeda motor. Ya. Kemudian kita ambil contoh kalau misalkan ada suatu masalah, kita bikin trouble di sini. Bisa kita kasih trouble di salah satu sensor, ya. Ketika Anda putar kunci kontak ke on, maka sepeda motor akan menampilkan kode kegagalannya berupa kedipan, ya. Kalau kedipan pendek itu nilainya 1, kalau kedipan panjang nilainya 10, ya. Di sini kalau misalkan Anda hitung, itu kedipannya itu jumlahnya 8 misalkan. Berarti sudah Anda bisa deteksi bahwa kerusakannya itu ada di throttle position sensor atau TPS. Ya. Nah, kemudian Anda lakukan perbaikan. Setelah Anda lakukan DTC, Anda lakukan perbaikan. Ketika proses perbaikan itu sudah dilakukan, maka DTC-nya akan hilang atau kode kerusakannya akan hilang. Akan tetapi ketika Anda memasang kembali SCS ini ke DLC, maka historinya, ya, histori kegagalannya itu akan muncul kembali. Nah, maka dilakukan proses yang ketiga yaitu reset ECM. Ya, nanti mungkin di soal di sini disesuaikan dengan soal atau dengan soal yang berbeda tiap siswa. Misalkan ada yang EOT, ada yang ECT, kemudian ada yang injektor, ada yang TP dan sebagainya. Dan nanti disesuaikan saja. Yang penting alurnya atau hierarkinya itu betul dilakukan seperti itu. Ya.
Jadi ketika Anda masukkan kembali SCS ini ke dalam DLC dan Anda putar kunci kontak ke on, maka histori kegagalannya akan muncul kembali. Nah, itu yang harus Anda reset. Kenapa? Kalau si histori itu terus-menerus tersimpan di dalam memori ECM, maka kemungkinan akan berdampak kerusakan kepada ECM secara permanen. Jadi kalau misalkan itu tidak dilakukan, tidak direset, ya, maka kemungkinan kerusakannya akan sangat besar. Cara meresetnya, Anda tinggal buka dan pasang kembali SCS, itu kurang lebih dalam waktu 5 detik. Ya. Ketika Anda sudah pasang SCS-nya, Anda tinggal buka, ya, kemudian pasang kembali. Ketika mil berkedip secara terus-menerus, itu menandakan bahwa proses resetnya berhasil. Tetapi kalau misalkan tidak berhasil, dia akan memunculkan kembali kode kegagalan yang masih tersimpan karena proses resetnya itu tidak berhasil. Seperti itu, paham ya? Oke, sekian. Kalau misalkan sudah, Anda bisa lakukan dulu prepare untuk kegiatan pengambilan nilai di prakteknya. Ya, setelah siap nanti silakan Anda ajukan diri untuk melakukan proses uji.